Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah fikih yang berhubungan dengan perkara najis bisa jadi suci. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, kita mulai saja dengan pembahasan tersebut. Paslun alladzi yathuru minan najasah salah satun. Perkara najis bisa jadi suci ada tiga. Jadi ada tiga perkara yang najis bisa jadi suci. Mana perkara yang najis bisa jadi suci yang tiga tersebut? Berarti kalau asalnya najis jadi suci. Nah, dalam kondisi suci itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Karena kalau perkara najis tidak bisa dimanfaatkan. Kalau perkara najis tidak bisa dikonsumsi. Ini bisa dikonsumsi. Yang najis berubah jadi suci. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ada yang dimanfaatkan bisa dikonsumsi. Ada yang dimanfaatkan bukan dikonsumsi. Nah, yang perkara najis bisa jadi suci, yang pertama adalah al-khomru idza takhallalat binafsiha. Arak ketika berubah wujud menjadi cuka. Nah, itu jadi suci. Jadi arak itu hukumnya najis. Hukum arak itu najis. Kenapa hukum arak najis? Ya karena zat arak najis. Dari mana hukum zat arak najis? Dari nas. Al-hadisnya jelas. Hadisnya jelas mengatakan bahwa arak itu najis. Maka arak itu najis. Najis zatnya, najis wujudnya, sehingga arak tidak bisa dijual belikan. Arak tidak bisa dijual belikan, maka jelas arak tidak bisa dikonsumsi. Zat najis tidak bisa dikonsumsi. Oleh karena zatnya najis tidak bisa dikonsumsi, maka kalau dikonsumsi bukan membawa efek manfaat, tetapi justru menimbulkan efek madarat. Nah, ketika arak berubah wujud jadi cuka, maka ketika sudah jadi cuka itu jadi najis, jadi suci. Cuman binafsiha, arak yang jadi cuka itu harus binafsiha, harus alami. Maksud binafsiha itu alami. Berarti mohon maaf nih, saya menemukan arak 1 ember, ada arak. Nah, arak 1 ember jangan dibuang. Apa tuh? Udah biarkan saja, simpen. Kalau kita simpen di tempat yang teduh, simpen di tempat yang teduh. Sampai kapan? Sampai dari arak itu ada namanya apa? Fermentasi, sehingga dari fermentasi itu berubah wujud jadi cuka. Maka ketika arak jadi cuka hukumnya najis, hukumnya suci, tetapi perubahannya harus perubahan alami. Tidak boleh, oh biar cepat jadi cuka harus kita kasih garam. Biar cepat jadi cuka harus kita kasih irisan bawang putih. Biar cepat jadi cuka kasih irisan bawang merah. Nah, kalau arak berubah jadi cukanya itu karena sebab dikasih garam. Kalau arak berubah jadi cukanya karena sebab dikasih irisan bawang putih atau bawang merah, maka hukum cuka itu najis.
Kenapa najis? Karena arak berubah jadi cuka bukan perubahan alami, tapi perubahan kimiawi. Ada campuran yang lain. Ada benda yang lain masuk kepada arak tersebut. Maka ketika arak berubah jadi cuka, najis, tidak bisa dikonsumsi. Bagaimana kalau perubahan arak itu kita simpan kalau malam kita simpan di luar, siang kita simpan di dalam, atau sebaliknya kalau malam kita simpan di luar biar kejemur kena panasnya matahari, malam simpan di dalam. Gitu saja. Perubahan dari arak menjadi cuka itu alami. Tidak ditambah apa-apa, tidak ditambah garam, tidak ditambah cuka. Cuman ada usaha manusia mana? Disimpan malam, disimpan di tempat yang terbuka, siang disimpan di tempat yang tertutup, atau sebaliknya siang disimpan di tempat yang terbuka supaya kena matahari, malam kita simpan di tempat yang tutup. Maka perubahan arak jadi cuka hukumnya najis, tidak bisa dikonsumsi meskipun alami, tapi ada usaha. Siang di luar, malam di rumah, siang itu tetap jadi najis hukumnya. Tidak bisa jadi suci. Ini mah kalau disimpan di dalam saja. Di dalam gak pernah dikeluarin, gak dikasih campuran apa-apa, disimpan di dalam terus di dalam. Kalau di luar saja. Nah, ketika arak berubah wujud jadi cuka, maka itu jadi suci. Oleh karena arak bisa jadi cuka, bisa berubah wujud jadi cuka, hukumnya jadi suci, maka bisa dikonsumsi. Jadi ini apa ini? Cuka. Dari mana nih? Asalnya mah arak ini teh, cuman berubah jadi cuka. Pakai perubahannya alami atau ada unsur tambahan? Alami. Kemudian ada bantuan manusia, dijemur di ini, tidak, disimpan aja di sini. Oh, maka hukum cuka itu jadi suci, bisa dikonsumsi. Bagaimana kalau kena baju kita sholat langsung boleh, tidak jadi masalah karena tidak najis. Boleh tidak kita sengaja membuat cuka dari arak? Kita beli arak banyak-banyak, kemudian kita fermentasi sehingga berubah wujud dari arak jadi cuka. Tidak boleh. Tidak boleh kalau kita sengaja membuat cuka dari arak, tidak boleh. Bagaimana kalau kita nemu arak, udahlah daripada dibuang, kita simpan saja biar jadi cuka, boleh tidak? Boleh kalau itu mah. Nah gitu. Kemudian yang kedua, perkara najis bisa jadi suci adalah wajildul maitah idza dubigo. Wajildul maitati idza dubigo. Kulit bangkai apabila disamak. Ya, tapi ini bisa dimanfaatkan bukan untuk dikonsumsi, hanya untuk dimanfaatkan saja. Bangkai, apa yang disebut bangkai? Yang disebut bangkai itu adalah satu hewan yang mati bukan karena disembelih. Jelas ya? Yang disebut bangkai yang pertama adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, itu bangkai. Mati keracunan, mati ketubruk, atau mati kegeleng apalah, itu bangkai. Yang kedua yang disebut bangkai itu adalah apa? Hewan yang mati dengan cara disembelih, tapi yang menyembelihnya bukan Islam, tidak syar'i. Hewan yang mati dengan cara disembelih, tapi sembelihannya tidak syar'i, ya, yang menyembelihnya bukan Islam, ya, yang menyembelihnya bukan Islam, maka hukum hewan tersebut sama dengan bangkai. Ini mau disembelih, siapa yang menyembelihnya? Ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, maka itu hewan meskipun disembelih, tapi yang nyembelihnya orang Yahudi, maka hukum hewan tersebut adalah bangkai. Ini hewan disembelih, yang nyembelihnya orang Islam. Cuman sayang, sebelum disembelih hewannya digadak dulu, dipukul pakai palu, sampai pingsan, baru disembelih.
hewannya disembelih, yang nyembelihnya orang Islam, tapi sebelum disembelih ditembak dulu kepalanya atau digadak dulu pakai palu gede sehingga hewan tersebut pingsan baru disembelih, maka hukum hewan tersebut sama dengan bangkai karena tidak syar'i caranya. Nah, hewan yang bangkai tersebut kulit, oleh karena itu maka hewan bangkai yang mati tidak disembelih atau yang nyembelihnya bukan orang Islam atau yang nyembelihnya orang Islam tapi tidak syar'i, maka hukum hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Hukum hewan tersebut dagingnya haram untuk dikonsumsi. Oleh karena dagingnya haram untuk dikonsumsi, maka kulitnya boleh dimanfaatkan. Kulitnya boleh makan. Kenapa daging hewan yang tidak disembelih atau disembelih oleh orang non-muslim atau disembelih oleh orang muslim tapi tidak syar'i itu tidak halal untuk dikonsumsi? Karena diberikan hukum najis. Kalau tidak disembelih syar'i hukumnya najis, maka sama dengan bangkai, dagingnya pun tidak bisa dikonsumsi. Tapi bukan najis zati, najis hukmi. Kalau najis zati mah jelas, anjing najis zati, babi najis zati. Kalau ini mah bukan babi, bukan anjing, daging sapi. Ya betul, hukumnya najis, tapi najisnya najis hukmi, bukan najis zati. Secara hukum saja najis. Kenapa? Karena tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Kulitnya bisa dikonsumsi, tidak bisa. Hanya bisa dimanfaatkan untuk apa? Bisa dijadikan sepatu, bisa dijadikan kulit sendal, bisa dijadikan jaket kulit, dan lain sebagainya. Atau bisa dijadikan sajadah untuk sholat. Gitu. Idadu bigo, jika hewan tersebut disamak. Apa disamak? Disamak itu, tujuan nyamak itu adalah untuk menghilangkan kotoran dari kulit dan untuk menghilangkan bau dari kulit tersebut. Itu samak. Bagaimana cara nyamak? Direndam di air. Rendam di air. Baik nyamaknya tradisional, wah dibalong, direndamnya dibalong 40 hari, mangga. Oh, nggak usah, sekarang mah ada cara modern, direndam di air tapi pakai cairan-cairan kimia. Boleh, tidak jadi masalah. Direndam di air pakai cairan kimia sehingga dengan 1 hari, 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu diangkat kulit tersebut, hilang kotorannya, kemudian baunya hilang, maka tinggal dicuci dengan air bersih, kulit tersebut jadi suci, halal untuk dimanfaatkan tapi tidak halal untuk dikonsumsi. Dijadikan apa? Hatta dijadikan sajadah bisa, kalau kita sholat di atas kulit tersebut bisa. Dijadikan jaket, kita sholat pakai jaket tersebut bisa, tidak jadi masalah. Ya. Jadi tujuan daripada samak apa? Untuk menghilangkan darah, kotoran, bau dari kulit tersebut. Bahkan nyamaknya itu menghilangkan kotoran itu dengan perkara najis. Mana dengan perkara najis? Ini kulit itu direndam dengan apa? Dengan bantuan kotoran merpati. Katanya kotoran merpati bisa dipakai alat untuk menyamak kulit tersebut. Wah, kotoran merpati kesanain, direndam pakai kotoran merpati, begitu diangkat hilang baunya, hilang kotorannya sebagainya, maka hukum kulit tersebut jadi suci meskipun ketika direndamnya memakai bantuan perkara najis, yaitu kotoran merpati. Yang bisa dimanfaatkan kulitnya itu adalah baik hewan yang dimakan dagingnya ataupun hewan yang tidak dimakan dagingnya. Mana hewan yang dimakan dagingnya? Contoh kambing, kerbau, sapi, onta, itu bisa dikonsumsi dagingnya. Maka kulitnya pun bisa dimanfaatkan kalau dia bangkai. Bagaimana kalau hewan yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya? Seperti apa? Kulit harimau, kulit gajah, kulit buaya, itu bisa dimanfaatkan. Dijadikan kulit buaya jadikan tas, kulit buaya jadikan sepatu, gitu kan ya. Jadikan jaket, kulit harimau bisa dimanfaatkan ya, tapi tidak halal untuk dikonsumsi. Asal sudah disamak dulu. Wa masoro hayawanan. Yang ketiga,
perkara najis bisa jadi suci apa? Soro hayawanan. Apa sih soro hayawanan? Soro hayawanan itu adalah perkara yang keluar dari barang najis. Contoh Pak, punten, kadudin. Seperti apa ya? Bilatung. Bilatung kan ulat. Nah seperti bilatung. Ada anjing mati. Busuk. Setelah busuk keluar bilatung dari anjing tersebut. Maka anjingnya najis tapi bilatungnya suci. Ada bangkai babi. Bangkai babi di di sungai. Kemudian busuk. Dari bangkai babi yang busuk itu keluar bilatung. Maka bangkai babinya najis, bilatungnya suci. Kenapa bangkai babinya najis tapi bilatungnya suci? Walau mughaladhatan, meskipun dari perkara najis, mughaladhah, seperti anjing kan najis mughaladhah. Babi najis mughaladhah, tapi bilatung yang keluar dari anjing, ya, bangkai anjing, bilatung yang keluar dari bangkai babi itu hukumnya suci meskipun bangkainya itu adalah najis, mughaladhah. Li'annahu la yuhlakum min nafsil mughaladhah bal yutawaladu fiha. Ini yang menjadi alat, Masya Allah, ya Rahman ya Rahim, tuh ulama, penelitian ulama sampai ke sana. Kenapa kambing mati dibiarkan begitu saja membusuk, kemudian dari perutnya tuh keluar bilatung, maka bangkai kambingnya najis, bilatungnya suci. Kemudian anjing hukumnya najis mughaladhah, babi hukumnya najis mughaladhah, mati. Bangkai anjing babi ini membusuk, keluar dari busukan anjing dan babi ini bilatung, maka anjing dan babinya najis mughaladhah, bilatungnya suci. Lah, kenapa bilatung diberikan hukum suci meskipun keluar dari perkara najis mughaladhah? Li'annahu la yuhlaku min nafsil mughaladhah bal yutawaladu piha. Sebab bilatung tidak diciptakan dari bagian babi. Bilatung tidak diciptakan dari bagian anjing. Bilatung tidak diciptakan dari bagian daging kambing. Tidak. Hanya keluar dari bangkai babi, hanya keluar dari bangkai anjing, hanya keluar dari bangkai kambing. Hanya keluar saja. Jadi tidak diciptakan, oh ini bilatung dari babi, oh diciptakan dari sel-sel babi. Tidak. Bilatung dari bangkai anjing, berarti diciptakan dari sel-sel anjing. Tidak. Karena kata ulama, tidak diciptakan dari sana, bal yutawaladu piha. Hanya dilahirkan di sana. Gitu. Kadudil khol, seperti apa? Seperti bilatung-bilatung yang ada dalam cuka. Kalau kita bikin cuka dari pisang atau bikin cuka dari tape. Fa innahu la yulakum min nafsil khol bal yutawaladu, tidak diciptakan dari cuka tapi justru keluar dari cuka. Itu elat kenapa perkara bilatung hukumnya suci gitu ya, Masya Allah. Bagaimana kalau kita sedang makan pete? Kan di pete suka ada bilatungnya tuh. Bagaimana kalau kita sedang makan pete? Nah, kalau petenya itu tidak tidak dibelah dulu, kan tidak tahu ada bilatungnya. Jelentulannya pete nanti kita makan aja tuh. Dimakan pete dengan bilatungnya bagaimana? Tidak jadi masalah, mubah. Tetapi kalau sudah dibelah mah, ini petenya sudah, ada bilatungnya, ada ulatnya disimpan, petenya makan. Bagaimana kalau ada ulatnya? Lumayan nih ulat pete mah bergizi, dimakan dengan ulatnya. Jangan, itu mah haram kalau sudah kelihatan. Qala Asyarqawi wa minal istihalat in kilabudam labnan
menurut Imam Syarqawi ada beberapa perkara yang berubah wujud. Yang pertama, perkara yang suka berubah wujud itu adalah darah menjadi susu. ASI yang diminum oleh anak kita itu asalnya darah. Yang kedua, sperma itu asalnya darah. Darah berubah jadi sperma. Jadi darah berubah jadi ASI, darah berubah jadi sperma. Darah berubah jadi ulqoh. Apa ulqoh? Ulqoh itu daging, segumpal daging. Ya, segumpal daging itu ulqoh, itu asal darah. Sperma laki-laki dengan sperma perempuannya tuh kemudian berubah jadi darah, dari darah berubah jadi segumpal daging tuh, ulqoh mudghah tuh darah. Wan kilabul bayd parohan, apa? Telur berubah wujud jadi kancing calang, atau telur berubah wujud jadi itik. Nah, itu apa namanya? Inkilabul bayd parohan. Wa damud dobyah miskan. Apa damud dobyah miskan? Katanya darah bisulnya mencek itu berubah wujud jadi minyak misik. Kijang, kalau ada kijang bisul, nah maka jerawat kijang, bisulnya kijang itu mahal. Kalau kita manusia punya jerawat, punya bisul, jangan dibiarkan, harus dihilangkan. Kalau kita punya kijang, jerawatan atau bisul, biarkan. Apa? Nanti berubah wujud dari darah yang membusuk itu akan berubah jadi miskan, jadi misik, minyak wangi katanya. Masya Allah. Atau air yang mutanajis bisa jadi berubah, bisa jadi suci dengan sebab banyak. Ini airnya berapa? Kurang dari 2 kula, ditambah air jadi 2 kula, maka asalnya najis jadi suci kalau sudah sampai pada batasan 2 kula. Kemudian wa'lam annal munfasil minal hayawan kamaitatihi, perkara yang terpisah dari hewan kamaitatihi, seperti bangkainya. Maksudnya apa seperti bangkainya? Begini, kita tuh sedang berjalan, begitu sedang berjalan menemukan buntut sapi, gede lagi sapinya, sapi Australia, gede. Wah, lumayan nih ayam buntut sapi, beli di pasar mahal, dibawa pulang kita masak. Mau kita masak, ada yang nanyain, siapa yang nemuin buntut sapi saya? Kenapa? Lepas darinya, mungkinnya lepas. Nah, sapinya hidup, buntut sapinya jatuh, copot. Nah, gimana lah walau alam bisa copotnya? Maka sapinya hidup, buntut sapinya copot. Apakah buntut sapi yang copot itu halal untuk dikonsumsi atau haram? Haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Sapinya hidup, buntutnya copot, haram untuk dikonsumsi. Karena hukumnya kamaitatihi, seperti bangkainya. Illa sya'ra makulin, kecuali bulu-bulu hewan yang suka dimakan dagingnya, wasupihi wawabarihi waraishihi patahirun. Seperti apa? Seperti domba. Ada domba kan yang khusus diambil bulunya. Ya, domba yang harus ambilnya bulunya, ternak sudah gimbal bulunya baru diambil, dijadikan jaket. Boleh atau tidak? Boleh, itu mah halal. Halal untuk dimanfaatkan, tapi tidak halal untuk dikonsumsi. Karena ya daging yang tidak boleh, kalau bulu-bulu mah boleh. Nah, itu adalah perkara-perkara yang jadi perkara najis yang jadi suci. Satu, diulang lagi tadi, arak jadi cuka dengan perubahan alami itu jadi suci. Kemudian yang kedua, kulit bangkai apabila sudah disamak itu jadi suci, ya, bisa dimanfaatkan. Baik itu kulit bangkai yang bisa dimakan dagingnya,
atau kulit bangkai yang tidak bisa dimakan dagingnya. Kemudian bilatung-bilatung yang keluar dari bangkai, baik bangkainya najis mughaladah ataupun bukan najis, bangkai yang tidak najis, itu pun bilatungnya hukumnya suci. Kemudian terakhir tadi apa? Perkara yang terlepas dari badan si hewan tersebut itu hukumnya najis seperti bangkainya, kecuali hanya rambutnya tidak najis, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan dengan 3 pembahasan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa paham terhadap masail-masail yang ada dalam ilmu fikih berdasarkan pemahaman ulama di kalangan Syafi'iyah, sehingga kita bisa ibadah secara sempurna, sah ibadahnya. Makanan kita pun memakan makanan perkara yang halal, sehingga kita bisa jadi ibadah yang hebat, makan yang halal, yang akhirnya kita mudah-mudahan oleh Allah selamatkan dunia dan akhirat. Bila bisa bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.